Halo semuanya, kembali lagi di sesi Q&A kita. Seperti biasa, weekend kita pasti adain sesi Q&A. So, aku mau ngucapin thank you buat teman-teman yang udah hadir di Trade Expo. Kemarin itu, waduh lumayan sih, 3 hari aku stay di sana dan juga bersama tim-tim yang lain juga dari RR. Itu berasa juga capeknya dan keseruannya gimana. Mungkin teman-teman udah ada yang lihat di story, kayak Bli David kan nggak sempat hadir tuh soalnya di Jakarta kemarin. Jadi, mungkin next videonya ada sih bakalan di-upload ya, bakal di YouTube atau di sosial media lainnya. Jadi pantengin aja buat teman-teman yang belum datang, belum berkesempatan hadir, jadi bisa nonton cuplikannya di sana gitu. Jadi aku mengucapkan terima kasih. Ini mukanya masih agak-agak capek ya. Soalnya itu ya namanya juga perjalanan jauh juga kan. Jadi semoga teman-teman sehat semuanya, apalagi di Bali kan lagi musim hujan juga. Dan di sana juga cuacanya ya gitu juga lah, bisa dibilang udah musim penghujan. So, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Let's go. Oke, kita pertanyaan pertama. Bang, invest apa yang bagus? Wih, simpel banget pertanyaannya nih. Dari Suryanto_Theo. Dan juga ini ada yang suruh lihat ya. Tolong lihat di tweet Real Kiyosaki menyarankan untuk invest emas, perak, bitcoin. Makasih Mas David dari Juma K. Oke. Iya sih, ini aku lihat juga nih dari tweetnya si Real Kiyosaki ini. Si penulis buku Rich Dad Poor Dad itu kan juga menginspirasi juga dari bukunya, bagus sih. Aku baru beberapa aja ngeliat review-reviewnya. Kalau dari David gimana nih? Langsung deh. Kalau ditanya invest apa, memang yang paling bagus aset kripto sih ya. Kalau yang kalau menawarkan untuk return yang lumayan dengan jangka waktu yang masih bisa dibilang relatif singkat gitu kan. Meskipun singkatnya juga bukan singkat sehari 2 hari atau semalam, cuman memang dalam perbandingannya dengan kelas lain tuh menarik. Dan kalau investasi BTC memang bagus untuk jangka panjang. Biasanya kalau misalkan kita lihat dari historis gitu kan, kenaikannya setiap siklus bull market tuh selalu signifikan. Tapi kalau kita mau invest ke Ether juga bagus untuk ETH, tapi lebih bagus lagi kalau memang aktif pakai. Karena kan bedanya dengan BTC yang ETH lebih banyak utilitas. Jadi kayak kita di sini di RR juga sering ngasih tutorial kayak DeFi segala macam, yield farming, terus tambah-tambah sama aplikasi-aplikasi NFT juga ada, dan semua utilitas ini yang bikin ETH jadi lebih menarik dan akhirnya aset investasi kita juga bisa bertumbuh. Jadi itu 2 aset yang memang paling utama untuk blue chip di kripto. Kalau kita ngomongin tentang investasi aset kripto, tentu ada banyak altcoins tapi biasanya performanya yang lebih gede gitu kan, makanya kita nggak mau risikonya kebesaran, jadi kita kasih persentase kecil aja di porto. Cuman kalau kita ngeliat memang kripto tuh industrinya bagus, karena kita ya nanti ada beberapa pertanyaan berikutnya yang ngomong kenapa masa depannya cerah, karena emang landasan teknologi untuk aset digital yang desentral istilahnya ya. Boleh ada yang bilang desentral tuh kayak gimmick, terlalu sering diomongin desentral, padahal ada serangan hack, ada beberapa yang terpusat, centralized, tapi ya kita lihat memang belum ada yang lain yang menawarkan tawaran seperti ini. Jadi kalau untuk yang ikut partisipasi mau tertarik dengan investasi aset kripto, bisa coba dulu dengan BTC dan ETH. Cuman memang ada kelas aset lain yang bergantung pada keyakinan kita juga ya. Kita mau suka sama apa, karena banyak yang bagus juga di luar sana. Kayak beberapa tim dari RR pun juga gitu kan, kita tertarik dengan yang namanya real estate, dengan properti. Itu pun kita lagi cari-cari peluang yang signifikan. Siapa tahu nanti tahun 2023 ada peluang bagus, itu juga menarik. Tapi nggak menutup kemungkinan banyak audiens kita juga sering kalau di komentar itu ngomong tentang kayak emas gitu kan, saham, obligasi pemerintah, itu semua juga ada pro dan kontra yang masing-masing. Jadi memang kalau nanya bang investasi apa yang bagus, mungkin kalau di aset kripto ya 2 tadi yang kita sebutin, blue chip, BTC, ETH. Tapi kalau di luar itu ya yang kami lakukan sendiri itu ada real estate dan properti, tapi juga ada beberapa yang kita main di reksadana, di saham juga sedikit-sedikit. Tapi kalau ngelihat dari kayak emas, obligasi pemerintah, semua juga tergantung sama kebijakan negaranya tuh lagi bagus apa enggak. Jadi asalkan kalian paham nggak apa-apa. Kita coba lihat satu persatu, termasuk yang disebutin itu di Twitter itu kan sama Robert Kiyosaki itu tentang emas, perak. Asalkan kita paham dan memang tertarik ya nggak apa-apa kita untuk coba masuk ke sana. Gitu sih dari saya. Jadi emang sih aku kasih kesimpulan aja yang simpel. Jadi investasi itu investasi yang bagus itu investasi yang teman-teman pahami sih gitu. Jadi banyak banget, ada beragam investasi. Ada yang investasi di jam tangan karena dia paham marketnya gitu. Habis itu ada yang investasi di sepatu, mungkin barang-barang langka lainnya kayak kolektor, apapun itu juga bisa masuk investasi juga kan gitu, karena dia paham marketnya gitu. Nah kebetulan aku pribadi nggak paham yang kayak itu, jadi masuk yang di kripto atau dan lain-lain juga kayak gitu. Jadi yang paling penting investasi apa yang kalian pahami, itu aja sih. Oke, langsung aja kita next pertanyaan.
Oke, pertanyaan selanjutnya. Sampai kapan market kayak gini? Aduh, dari Baktiar underscore Danu 26. Widih, nih bosen nih marketnya, bener sih bosenin sih. Dan juga nih kita jadiin satu nih pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya nih, kapan bottomnya Bitcoin? Dari @rian Antoni 73. Oke, ini pertanyaan selanjutnya lagi, masih mirip-mirip lah ya, masih pertanyaan yang gitu. Gimana caranya untung dari trading kripto? Wak nih dari MMM Muhammad Naufal. Ini kayak tahu sih ini. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi masih mirip-mirip. Selama bear market udah minus berapa bang? Widih, ini dia nih. Oke, kalau dari yang pertama nih, sampai kapan market kayak gini? Itu sebenarnya kita udah sering banget ngomongin di Q&A sebelum-sebelumnya. Kayak proyeksi analisa pribadi kita lah juga dari tim RR juga melihat outlook market gimana sih, kapan sih akan lumayan membaik, itu kapan timingnya bakal membaik, kapan mungkin sampai kapannya kita nggak tahu gitu, karena itu kan apa ya, susah untuk diprediksi seperti itu karena kondisi setiap hari pun berubah-ubah gitu. Kalau dibilang bottom sama juga seperti itu, mungkin nih gimana caranya untung dari trading kripto ya, beli murah jual mahal, udah simpel. Aduh, sayangnya aku bukan trader yang expert banget deh gitu, bukan trader harian juga gitu. Selama bear market udah minus berapa bang? Kalau bagi porto pribadi ya mungkin ya. Kalau porto pribadi sih di bear market ini average-nya itu di 30% sih. Karena altcoin kemarin dan juga salah satu Luna ya penyebabnya itu sih yang buat besar lumayan jadinya. Ayo kalau David gimana nih? Ya kalau misalkan kita nanya sampai kapan market kayak gini, emang bosenin sih ya. Yang namanya sideways bear market, kita nggak bisa ngelakuin banyak dan kita ngelihat orang lain di luar juga menderita. Jadi memang kalau mau tanya sampai kapan, kita nggak pernah tahu. Semua cuman kayak mainan probabilitas saja. Berapa persen mau balik tahun depan, berapa persen mau pulih tahun depan, atau malah berapa persen makin parah tahun depan. Kita cuman bisa menerka-nerka doang. Cuman kalau kita lihat memang ya, yang namanya likuiditas itu pengaruh banget kok di pasar. Kalau orang-orang itu kesulitan biaya kebutuhan pokok, orang-orang sulit untuk bayar utang, terus kayak nilai asetnya mereka juga makin turun, itu semua bikin orang jadi makin ragu untuk masukin duit spekulasi ke kripto. Itulah kenapa jadi akhirnya ya kita nggak bisa banyak melihat performa bagus dari aset kripto. Terus untuk bottomnya Bitcoin, sebenarnya memang bottomnya Bitcoin bisa dibilang lebih dekat daripada bottomnya pasar kripto secara umum ya. Dan kalau kita ngomongin dekat ini cuman ngomongin dari data historis doang. Ada banyak analis on-chain, ada banyak pengamat pasar yang setiap hari itu istilahnya kayak detektifnya blockchain. Dia ngeliatin transaksi, ngeliatin volume, ngeliatin rasio-rasio metrik. Dan itu semua yang dia lihat sama kayak bear market sebelumnya udah kesentuh. Jadi bisa dibilang kita kayak sedang berada di dalam lembahnya bear market. Jadi tanda-tanda kita udah di dalam lembah bear market, udah deket sama bottom itu ada. Cuman yang belum ada adalah tanda-tanda kapan kita keluar tuh dari lembah, kapan kita bisa pulih. Nah, cuman ada orang yang kadang ngasih analoginya gini, kayak pegas tuh. Pegas kalau bener-bener udah ketarik banget gitu kan, terus dilepas nanti pasti melontarnya kan jauh. Nah, kalau pasar bener-bener melontar jauh dari semua tekanan yang ada sekarang, nah bisa dibayangin tuh nanti terbangnya kayak apa aset kripto. Cuman memang sih sekarang stablecoin lagi bagus karena lagi ada 15% dia mewakili pasar. Dulu di bear market sebelumnya stablecoin tuh cuman sekitar 2%-an, 3%-an, 5% pasar kripto. Sekarang ada 15%-nya pasar kripto itu dalam bentuk stablecoins. Artinya apa? Orang-orang lagi nungguin ini, lagi dalam dana dingin, lagi bubuk amunisinya dikumpulin buat nanti kalau misalkan ada peluang bagus mereka serok. Jadi kita jangan khawatir, ada banyak visi, institusi, negara, ada banyak yang siap untuk masuk kripto. Mereka cuma lagi di sideline aja, kayak istilahnya lagi nungguin nih, mantau nih kapan nih siap untuk tembak gitu kan. Jadi ya emang bener sih caranya untung tuh cuman gitu. Kita cuma nyari peluangnya aja ya. Kita peluangnya kapan beli murah. Kalau pas lagi ada harga terbang ya udah kita jual. Itulah kita bisa TP. Kalau mainan spot. Cuman emang kalau leverage dan lain-lain kita nggak bisa banyak kasih saran karena kita pun bukan trader. Nah kalau nanyain untuk minusnya Porto, kalau dari tim RR kita sebenarnya minusnya ada di sekitar 50%-an karena memang kebanyakan dari isi portofolio kita itu ya BTC dan ETH. Dan memang rata-ratanya mereka di situ. Untuk Bitcoin sendiri sejak awal tahun 2021 ini turunnya 56%. Si ETH sendiri yang parah sampai 65% sejak awal tahun ya, bukan dari ATH ya. Kalau ATH udah jauh banget, Bitcoin udah 70-an% gitu kan. Nah terus kalau altcoin secara umum minusnya 60%-an untuk sejak awal tahun 2022. Jadi ya lumayan lah dengan kita yang minusnya 50%-an gitu kan, dengan porto pribadi 30%-an, itu jadi membuktikan pentingnya diversifikasi.
bahwa kita emang harus punya landasan kripto yang bagus dan jangan terlalu risiko ke altcoins yang kecil, karena nanti kalau kebanting minusnya bisa jauh lebih tinggi. Kurang lebih itu sih kira-kira yang bisa saya bagiin. Oke, ini cukup menarik sih. Tapi langsung aja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bang Oji mengatakan ekonomi 2023 akan gelap. Lalu efeknya ke kripto akan seperti apa? Tunggu dulu, nih agak bingung nih Bang Oji ini maksudnya apa ya? OG gitu. Oke, ngomongin dari segi resesi lagi nih masuknya nih. Dan pertanyaan selanjutnya lagi agak mirip-mirip nih. Menurut pandangan tim RR mengenai market di tahun 2023, akankah terjadi crash yang hebat? Dari Muhammad Zainuri Anwar. Oke. Lagi satu, agak mirip juga. Kalau dunia resesi di tahun 2023, gimana keadaan pasar kripto? RR. Oke, dari Sativa Helmi John. Oke. Ini sebenarnya Q&A sebelumnya kita udah bahas lebih spesifik untuk masalah resesi, dugaan resesi di tahun depan gitu, resesi global. Tapi kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, dekat-dekat ini kuartal sebelumnya, itu sebenarnya kita udah ngalami resesi gitu. Karena kita udah berturut-turut 2 kali resesi inflasi gitu. Faktor resesi itu kan 2 kali berturut-turut pertumbuhannya tuh dalam segi ekonomi buruk gitu kan. Itu bisa dikategorikan sebagai resesi. Nah, ini kita sebenarnya udah masuk sebelumnya. Tapi yang ditakutkan di tahun depan itu terjadi secara global. Maksudnya global tuh cangkupannya lebih luas banget gitu. Banyak yang terkena dampak gitu. Kayak kemarin ada yang Sri Lanka dan lain-lain, itu seperti efek domino lah bisa dibilang, kan itu yang bisa ditakutkin. Sebenarnya kita udah bagi di segmen sebelumnya, di Q&A sebelumnya. Kalau dari Beli David gimana nih? Nggak banyak juga sih informasi yang baru, karena informasi yang sama udah kita bagiin di Q&A itu. Ada strateginya juga ya, kemarin kita sempat bagiin pribadi mau siap-siap apa untuk tahun 2023. Cuman hal-hal kecil aja sih. Kalau misalkan kalian member, kalian bisa cek di dashboard. Kemarin kita habis ngasih rangkuman pasar nih tentang makro. Kita bagiin bahwa ternyata si PBB gitu kan, atau United Nation sama IMF yang Dana Moneter Internasional itu sampai pada ngenusuk-nusuk si Fed kayak, ayo bro ganti haluan bro gitu kan. Biar ngasih tahu si Fednya jangan terlalu ketat juga, jangan terlalu agresif. Jadi kita ngelihat ada banyak orang menderita secara global, dan tujuannya PBB IMF kan biar bantu manusia tuh hak-haknya terjamin. Nah, itulah kenapa mereka berusaha memberitahu nih. Jadi ada beberapa opsi, siapa tahu nanti kalau Fed udah berubah pikiran, berganti haluan, itu bisa menjadi salah satu titik yang memicu pemulihan dunia gitu kan, pasar. Karena sekarang semua ada ketergantungannya dengan Amerika Serikat. Cuman memang sih kalau ngomongin lebih banyak tentang sektor dan tren yang memicu bull market, pantau-pantau apa yang kita lihatin untuk tahun 2023, itu semua sebenarnya udah ada banyak strateginya ya, kita bagiin di dashboard member era juga. Jadi kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, ada informasinya di deskripsi di bawah. Kita ngomongin nih tentang apa aja sih selain blockchain layer 1, selain DeFi, selain NFT, ada beberapa tren lain yang menarik. Mungkin bisa kalian pantau, nanti jadi bagus nih kalau selama tahun 2023 ada peluang, kalian nggak bingung lagi nyari apa. Mungkin gitu aja ya kira-kira, karena di Q&A lengkap ya. Tapi kalau tadi aku lihat update-nya sih dari Menteri BUMN ya Pak Erick Thohir kalau nggak salah, itu tadi ada informasinya mengenai GDP Indonesia, katanya kedepannya masih akan stabil katanya. Kan kita nggak tahu nih untuk kedepannya, soalnya dibilang kita untuk menghadapi resesi ini masih oke lah gitu. Kita masih bisa gitu dari dilihat pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita bandingkan juga dengan ekspor impor, mungkin masih bisa kita mengekspor energi kita yang dihasilkan oleh alam, karena kan Indonesia kan dari kekayaan alamnya yang melimpah. Kemarin sih baca komen kayak dari sumber-sumber luar gitu, maksudnya kayak Indonesia krisis pangan, itu kayak tanda tanya banget. Karena sedangkan negara kita tuh maritim gitu kan, sumber pangan itu ada di mana-mana gitu. Nah, mungkin itulah yang jadi kebingungan orang-orang sekarang gitu. Emang sih kebutuhan pokok kayak gandum memang kita masih import fullnya dan lain-lain. Mungkin tonton aja video sebelumnya, itu udah ada sekaligus strateginya. Oke, mungkin kita langsung aja ke next pertanyaan. Collabs dengan YouTuber kripto lain dong bang, seperti Kevin Saili dan lain-lain, dari MG Sismail. Oke, kebetulan Kevin Saili aku pribadi nonton juga sih. Seorang apa ya, dari analisis dan juga update-update-nya oke juga menurutku juga. Sebenarnya kita udah kontak-kontak deh dari para influencer yang lain gitu kan. Sebenarnya kita mau juga podcast juga di beberapa hari terakhir juga kita udah ada doing podcast juga di di konten member juga. Tapi karena emang akhir-akhir ini, maksudnya apalagi untuk di minggu-minggu lalu itu kita benar-benar kewalahan event gitu kan. Juga di minggu depan kita ada event lagi. Nah, kebetulan mungkin jadwalnya agak padat. Mungkin di bulan depan kita udah
bisa deh untuk apa tuh ngundang teman-teman yang lain untuk kita ngobrol-ngobrol, sharing insight lah bareng mungkin ke depannya. Mungkin tag aja teman-teman yang di bawah, komen di bawah biasa bisa request siapa yang kita undang, kita ajak ngobrol bareng nih di RR gitu. Gimana Beli David? Kalau misalkan mau tahu nanti dengan video-videonya mereka collab, kalian follow sama medsos kita aja semua. Jadi nanti kalau udah ada jadwal-jadwal terbaru, mungkin ngobrol bareng siapa, santai bareng siapa, terus kayak hangout, collab segala macam, nanti jadi kalian dapat notifnya. Misalkan kayak kita bagiin pasti di IG, di story, kita pasti kasih tahu sebelum itu live gitu kan. Jadi kayak kalian bisa siap-siap, oh kita bakal bareng nih ngobrolin sama si A tentang ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian follow medsos pasti nggak mungkin ketinggalan kok. Kita cuma lagi sibuk dengan banyak event memang di real time, karena kemarin Trade Expo Indonesia juga baru ya kan. Terus untuk beberapa hal yang kita lakuin juga di Bali, di sini ada beberapa event menarik nih. Ada Youth Fest yang akan datang juga. Itu ada beberapa speaking ke sekitar 15-20 universitas, sama beberapa pemerintah resmi juga yang bakal hadir. Jadi emang kita perlu untuk cuman clear jadwal aja. Kalau untuk kolaborasi kita udah banyak yang udah kita kontak-kontakan ya. Udah ada banyak partner sama kolaborasi juga sebelumnya. Jadi gitu sih. Oke, itu aja, mungkin langsung aja kita ke next pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Min, katanya blockchain punya masa depan yang cerah, tapi kok sering kena hack dari cuan 201280. Oke, kalau dibilang sering kena hack sih emang ada sih tragedi beberapa kan protokol DeFi yang akhir-akhir ini banyak juga kena dari breach gitu-gitu kan. Ya namanya kalau menurutku pribadi ya masa depan cerah, ya masa depan itu kan masa depan, maksudnya sekarang ini kita lagi nge-build gitu, masih membangun, pasti ada revisi gitulah istilahnya. Oh, hackernya berhasil dapetin bug ini gitu. Habis itu para developer semakin membangun gitu. Istilahnya kayak trigger gitu kan, para developernya semakin wah, gimana nih untuk kedepannya biar makin bagus gitu. Soalnya kalau dilihat ini adopsinya kita masih jauh-jauh kecil banget, ini masih dibilang masih awal banget gitu. Kalau dibilang masa depan sih ya oke lah, namanya juga masa depan kan. Kalau dibilang masa depan tapi kok sering kena hack, ya namanya juga masih di awal, masih early banget gitu. Itulah aku sering juga buat video DeFi, aku juga sering maksudnya kayak warning teman-teman biar paham resiko DeFi itu apa aja gitu, karena di semua sektor ada resikonya gitu. Kalau David gimana nih? Iya benar, sekarang kalau yang mainan blockchain, bukan mainan sih, kayak pakai blockchain atau kayak nyoba-nyoba di dalam DeFi itu masih sekelompok kecil, yang kalau dibandingin secara global tuh cuman segelintir kelompok-kelompok kecil aja, yang lain belum pada pakai, belum pada adopsi. Jadi kalau misalkan kita lihat ada banyak hack, itu emang dikarenakan sejauh ini ya yang menggunakan hanya segelintir orang kecil. Terus kalau misalkan mereka udah merasa nyaman, ya sudah segitu aja yang kita bangun, yang kita miliki. Nah beda ceritanya kalau nanti udah seluruh dunia pakai, menggunakan, terus semakin ada banyak kemacetan, misalkan kayak waduh nggak cukup nih kapasitasnya, kita perlu ningkatin solusi scalability gitu kan. Terus misalkan ngerasa kayak waduh gas fee-nya kemahalan, kita perlu improve lagi. Nah istilahnya kayak kalau misalkan kita lihat likuiditas sekarang kan kecil banget dibandingin sama pasar saham, real estate, derivatif dan segala macamnya di dunia itu udah triliunan sampai kuadriliunan. Di pasar kripto itu masih 1 triliunan. Kemarin pas puncaknya cuma 3 triliun doang. Jadi sekarang kalau kita ngelihat semakin banyak duit masuk, pasti nanti semakin banyak hacker tuh ngelihat, wah ini ada duit menarik nih, bisa kita manfaatkan nih. Kalau mereka bisa retas, mereka bisa dapetin duit gampang, pasti mereka ngelakuin itu. Cuman bedanya, semakin banyak duit masuk, semakin banyak hacker ada. Tapi semakin banyak hacker ada dan peretasan terjadi, semakin developernya juga termotivasi kayak yang tadi beliau sebutin. Kalau ada motivasi untuk menjadi lebih baik, itu pasti nanti bisa ke depannya semakin lebih kuat. Jadi ada motivasi biar kodenya itu lebih robust, lebih strong aja. Jadi nggak apa-apa, yang namanya growing pain istilahnya kalau bahasa Inggris itu pasti ada. Kita pasti akan bertumbuh lewat semua kesalahan, lewat semua penderitaan yang kita lewatin. Tapi semakin nanti kita tumbuh besar, kita jadi semakin lebih siap gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sejak The Merge, ETH masih inflasi dan anehnya pas harga Ethereum turun banget kemarin kok baru deflasi ya gitu. Dari Adi saja. Oke. Iya sih, karena kan dibilang kan The Merge buat Ethereum itu deflasi kan gitu kan kemarin info-infonya, karena pencetakan koin baru makin sedikit gitu. Kalau kita lihat dari datanya ya, dari datanya ini emang belum deflasi sedeflasi mungkin gitu, karena kalau kita lihat dari datanya, tapi supply-nya itu
apa ya, udah turun banget gitu dari kalau kita masih pakai POW gitu. Kalau dibilang belum deflasi, ini menurutku permainan waktu dan juga tergantung pemakaian orang-orang gitu. Jadi istilahnya semakin banyak orang yang pakai dan semakin banyak supply-nya di burn gitu. Itu yang membuat bakalan deflasi. Contohnya kemarin, kalau mungkin teman-teman kalau mau lihat risetnya itu bisa dari Etherscan-nya ada, maksudnya penggunaan apa tuh, transaksi di blockchain-nya tuh banyak apa enggak nih akhir-akhir ini. Soalnya kan di bear market itu pasti transaksi pasti menurun juga gitu. Mungkin teman-teman ngerasain ada, Ethereum gas fee-nya kok akhir-akhir ini agak murah ya gitu, karena transaksinya masih sepi gitu. Kalau pas transaksinya rame, banyak orang pakai, pasti yang di burn makin banyak gitu, dan kemungkinan itu bisa jadi deflasi gitu jadinya. Kalau dari skala konsepnya, kalau dari David gimana nih? Iya betul, soalnya the merge itu memang cuman beralih dari proof of work ke proof of stake. Yang tadinya proof of work dia nyetak koin barunya banyak banget, sekarang proof of stake nyetak koinnya lebih sedikit. Dan itu udah berhasil, udah bener, the merge udah beralih. Dan sekarang proof of stake emang kalau kita misalkan ngeliat datanya tuh udah selisihnya jauh banget. Yang terbit barunya tuh segini, sedangkan kalau proof of work bisa udah melejit gitu kan, supply-nya nambah. Nah sedangkan yang inflasi sama deflasi ini bukan janjinya the merge. Yang ada adalah deflasi itu dibantu sama pembakaran ETH yang tadi disebutkan sama BUD. Jadi kalau yang dibakar itu adalah aktivitas, selama nggak ada aktivitas, selama orang-orang nggak mau pakai blockchain karena lagi bear market, ya nggak ada yang dibakar. Itulah kenapa kemarin sempat deflasi dikit, gara-gara kemarin sempat ada proyek, ya bisa dibilang proyek Ponzi sih kemarin yang namanya Zen itu, ada XEN itu. Nah proyek Zen itu kemarin sampai hype, akhirnya orang-orang banyak yang pakai karena rame juga bot, rame juga yang spam. Akhirnya jadi dari aktivitas itu banyak Ether yang kebakar. Nah dengan supply yang udah berkurang di proof of stake, ditambah ada pembakaran lagi, akhirnya jadi kena deflasi. Jadi kalau memang untuk proof of stake udah berkurang luar biasa signifikan supply-nya, sama sekali jauh dibandingin kalau sekarang Ethereum masih lanjut proof of work. Cuman untuk deflasi semua gantung sama permintaan sih. Kalau blockchain-nya sepi ya lebih dikit yang dibakar, kalau lebih rame ya lebih banyak yang dibakar, lebih besar tekanan deflasinya gitu. Oke, mungkin segitu aja. Langsung aja kita next pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini sekumpulan request bahasan gini sih, koin ya. Ada yang dari pertama, bahas Algorand Mas David, apalagi menjelang Piala Dunia, dari Jumake. Dan juga ada Cardano gimana Min, mohon pencerahannya, dari Alfranda. Habis itu ada juga, apakah Hendra Hash Graph cukup untuk long term, dari Dominos 24. Bahas Rift dong Min, proyeksi kedepannya seperti apa, price actionnya belakangan ini sangat kuat, dari Heri Sungkar. Sebenarnya lebih banyak lagi sih yang request dari yang sebelumnya juga. Mungkin gimana nih David untuk update deh, kasih deh. Oke, untuk Algorand kita udah sempat di Q&A. Saya juga lupa sih 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya. Oh iya, benar. Ada di Q&A. Jadi kalau ada yang mau tertarik bisa nonton di situ. Itu kita bahas tentang hubungannya sama Piala Dunia. Intinya kan Algorand jadi blockchain resmi nih, partner untuk rilis NFT momen bersejarah Piala Dunia sepak bola. Tapi kalau untuk yang Cardano, karena kami udah bahas juga update-nya belum lama, baru beberapa saat yang lalu kita kasih update video. Jadi nanti kita tunggu giliran yang berikutnya ya, karena ada beberapa blockchain juga kayak Solana baru aja kita update. Jadi kayak satu persatu nanti kita update semua blockchain yang besar. Terus untuk Hedera Hashgraph ini, dia memang ada beberapa updates yang sudah sempat kami baca, cuman belum sempat untuk kami bikinin skripnya biar jadi video. Dan kalau ditanya apakah cocok masa depan, sebenarnya singkatnya aja sih, menurut pendapat pribadi itu memang kurang optimis sih untuk H-Bar atau Hedera Hashgraph. Terus untuk Refinance sendiri memang udah lama banget ya, udah setahunan lebih sejak kita bikin videonya Refinance. Dan mungkin nanti kita perlu lihat-lihat dulu nih sebelum kita bisa kasih update apapun. Jadi kurang lebih itu sih. Kalau untuk beberapa aset kripto yang lain sempat di mention di beberapa Q&A sebelumnya juga, ada yang udah kita masukin jadwal, udah kita siapin. Tapi ada beberapa yang memang masih kita lihat-lihat dulu hasil risetnya, apakah cocok atau enggak nih untuk di up jadi episode gitu sih. Iya sih benar. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai akhir di sesi Q&A ini. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari RR. So, sampai jumpa di sesi yang selanjutnya. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR,
kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!